wabiha taftat wabiha iftatahal qiraah fis shalawat. Dengan Al-Fatihah juga dimulai bacaan di dalam sholat. Maksudnya bacaan ayat-ayat Allah ya, dimulai dengan surah Al-Fatihah. Nah, itu kenapa dinamai surah Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah ini juga adalah Ummul Kitab. Ya, dinamai juga Ummul Kitab. Kita sering mendengar ummi, abi gitu ya. Jadi apa? Ummul Kitab itu induknya Al-Qur'an. Nah, kenapa dinamai induknya Al-Qur'an? Sebagaimana ibu itu biasanya tempat mencurahkan keluh kesah gitu ya. Tempat curhat. Biasanya pada galibnya kalau anak itu lebih senang curhat kepada ibunya. Nah, sehingga apa? Ibu itu mengetahui lebih detail apa yang ada dalam pikiran anaknya, mengetahui satu anak dengan anak yang lain, gitu ya. Nah makanya sebagaimana karakteristik seperti itu dinamai Ummul Kitab juga karena Al-Fatihah itu layaknya ibu, kandungannya mencakup ya garis-garis besar kandungan Alkitab, kandungan Al-Qur'an. Gitu. Nah, makanya dinamai Ummul Kitab. Nah, apa yang tercakup di dalam Al-Fatihah ini sehingga dinamai Ummul Kitab? Nah, para ulama kemudian menghimpun kandungan-kandungan apa yang terdapat di dalam Al-Fatihah sehingga dinamai Ummul Kitab. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa tadammanat hadhihi suratu ma'anil Qur'anil azim. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini menghimpun ya, mengandung makna-makna Al-Qur'an yang agung. Washtamalat ala usuluddin wa furu'ihi, mengandung usuluddin, pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Mengandung juga Al-Fatihah ini kandungannya adalah akidah, ibadah ya, kemudian syariah, wal imanu bil ba'si wa bi sifatillahil husna, iman kepada hari kebangkitan, juga kepada sifat-sifat Allah. Wa ifradihi bil ibadati wal isti'anati wad du'a, mengesahkan penghambaan dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petunjuk untuk meminta hidayah ya. Thalabul hidayah ila dini al-haqqi, meminta hidayah supaya tetap dalam agama yang hak, supaya tetap dalam shiratal mustaqim, itu pun terkandung di dalam Al-Fatihah. Nah, makanya dinamai Ummul Kitab. Dinamai apa lagi? Disebut juga As-Sab'u Al-Masani Al-Fatihah ini ya. Disebut As-Sab'u Al-Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena diulang-ulang bacaannya di dalam ketika kita melaksanakan sholat. Nama yang lain Al-Fatihah juga dinamai Al-Kafi ya, Asy-Syifa ya, kemudian Al-Wafi dan sebagainya. Ya. Bahkan Imam Asawi yang memberikan hasyiah, memberikan penjelasan terhadap tafsir Al-Jalalain mencatatkan bahwa nama lain dari surah Al-Fatihah itu sampai 20 nama, gitu ya. Nah, itu dari segi penamaan. Berikutnya, surah Al-Fatihah ini sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha wasabi'atu siratal ladzina ila akhiri. Nah, surah Al-Fatihah ini 7 ayat ya. Sab'u ayatin 7 ayat dengan basmalah ya, menjadi ayat yang pertama in kanat minha, kalau dimasukkan sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhirih. Dan yang ketujuh, ayat yang ketujuhnya adalah ayat siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya ya. Ini penomorannya seperti ini. Ini 7 ayat. Kalau memasukkan basmalah ini sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Karena dalam hal ini para ulama pun berbeda pendapat. Apakah basmalah, di manakah basmalah ini? Apakah menjadi satu ayat dari 7 ayat di dalam Al-Fatihah? Apakah basmalah ini menjadi ayat dari masing-masing surat kecuali surah Baro'ah? Ataukah basmalah ini hanya satu ayat dari surah An-Naml? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana juga dikutip di dalam tafsir
Al-Munir, Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa basmalah ini ya, kalau menurut Maliki ya, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, laisat bal al-basmalah bi ayatin minal Fatihah wala ghairiha, bahwa basmalah ini bukan bagian ayat dari surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lain. Maksudnya awal surah-surah yang lain, gitu ya. Nah, kecuali min surati namli. Jadi basmalah ini menurut Malikiyah dan Hanafiyah hanyalah satu ayat yang tercantum di dalam surah An-Naml. Kemudian kalau menurut Abdullah Ibnul Mubarak, basmalah ini innaha ayatun min kulli suratin. Basmalah ini adalah satu ayat dari tiap surah, ya, kecuali surah Baroah. Jadi masing-masing di awalnya ada basmalah. Gitu. Ini yang kedua, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, al-basmalatu ayatun minal Fatihah. Basmalah ini adalah bagian dari surah Fatihah. Yajibu qira'atuha fi shalah, maka wajib membaca basmalah ini ketika kita melaksanakan sholat. Nah gitu. Itu spektrum pembahasan terkait dengan basmalah. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Jalalain ini dikatakan bahwa Al-Fatihah ini 7 ayat. Jika basmalah bagian darinya, ya. Nah, wasabi'atu siratal ladzina ila akhirih. Berarti basmalah adalah ayat yang pertama sebagaimana tercantum di sini, dan ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya sampai waladhdallin. Kemudian wa illam takun minha, kalaulah basmalah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah sebagaimana pendapat Malikiyah dan Hanafiyah, gitu ya, maka Al-Fatihah tetap 7 ayat. Namun ayat yang ketujuhnya mana? Yang ketujuhnya adalah fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhirnya. Yang ketujuhnya adalah di sini penggalannya itu. Jadi ini ayat yang ke-6 sampai sini. Nah, kemudian ayat yang ketujuhnya dimulai dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, kemudian wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha min maqulil ibad. Kemudian ya, menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali ditakdirkan, ada sesuatu yang disembunyikan dalam pembacaan surah Al-Fatihah ini, bahwa di awalnya ada kata qulu, katakanlah oleh kalian. Gitu ya. Sebelum surah Al-Fatihah ini, qulu, katakanlah oleh kalian, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Supaya apa? Supaya ayat-ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini berkorelasi, selaras dengan ayat sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini kan perkataan kita sebagai seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya berkorelasi dengan ayat kelima dan seterusnya, maka ya sebelum di awal surah Al-Fatihah ini ada qulu, katakanlah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim. Jadi keseluruhan ayat 1 sampai 7 ini menjadi ayat seorang hamba, ya, perintah Allah kepada hambanya untuk membaca ayat ini, gitu ya, membaca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Nah itu muqaddimah dari surah Al-Fatihah. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga sampai menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 25 khamsun wa isruna kalimatan, 25 kalimat. Kemudian hurufnya ada mi'ah wa salasata asyara harfan. Ada 113 surat, 113 huruf, ya, surah Al-Fatihah ini. Nah itu, Iwan Fillah rahimakumullah, terkait dengan surah Al-Fatihah yang muqaddimahnya. Nah, penamaannya, kemudian jenis makiyah atau madaniyahnya, kemudian juga berapa ayat surah Al-Fatihah ini. Berikutnya kita masuk ke dalam ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jumlatun khabariyatun kusida biha as-sana'u 'alallahi bimadmuniha ala annahu ta'ala
malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ayyahmaduhu wallahu alamun alal ma'mudi bihaqqin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Al-Jalalain ini tidak banyak diulas terkait dengan apa yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung ke ayat berikutnya. Alhamdulillah. Ya, kita sering baca terjemahnya. Alhamdulillah itu segala puji. Lillahi milik Allah. Ya, jadi di sini ada alif lam. Alif lam sebelum kata hamdu. Alif lam ini alif lam menurut para ulama lil istighraq. Istighraq itu jadi menghimpunkan, memasukkan semua pujian, ya. Jadi semua segala pujian, makanya diterjemahkannya segala puji lillahi milik Allah. Ya. Nah, puji itu apa? Ya. Hamdu itu, pujian itu adalah nakidz zammi, lawan dari celaan. Itu pujian. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, ya, dia itu dermawan, kita memujinya. Wah, Anda ini dermawan sekali. Atau bertemu dengan orang, ya, atau kita memiliki putri yang cantik, kemudian kita puji, ya, putri saya cantik sekali, gitu ya. Atau bertemu dengan orang yang kaya, ya, Anda ini kaya sekali. Itu pujian. Nah, beda dengan syukur. Kalau syukur itu, ya, syukur itu terima kasih, ya, bahasa ringkasnya itu. Itu syukur. Tapi kalau hamdu, pujian, ini nakiduz dzammi, lawan dari celaan. Maksudnya apa? Tadi kalau misalkan kita bertemu dengan orang kaya, ya, kita memujinya bahwa Anda ini kaya, terlepas apakah dia dermawan atau tidak. Gitu ya. Atau seseorang, misalkan seorang jejaka ketemu dengan gadis cantik. Dia memujinya, engkau ini cantik. Terlepas apakah gadis cantik ini rela untuk dipinangnya atau tidak. Itu kan hanya pujian saja. Nah, beda dengan syukur. Kalau syukur itu ada imbal balik, ada muqabalah. Seseorang memberikan sesuatu kepada kita, kita bersyukur kepadanya. Gitu ya. Terima kasih, tadi sore engkau telah memberiku sepiring bakso, semangkok bakso. Itu syukur. Nah, terima kasih engkau telah mempersilahkan kami untuk bisa berteduh sejenak menunggu hujan di sini. Itu terima kasih. Nah, kalau alhamdulillah, ya, kalau pujian itu baik dia memberikan sesuatu kepada kita atau tidak, ya, maka itu pujian. Ya, memuji kesempurnaan seseorang, memuji kelebihan seseorang itu pujian. Nah, makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Nah, jumlatun khobariyatun, alhamdulillah ini adalah susunan kalimat khobariyah, informasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, memberikan khobar kepada kita bahwasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya aplikasinya kalau kita di dunia ini kan biasa ada saling memuji antara satu orang dengan orang lain. Jangan lantas kemudian berbesar kepala. Jangan lantas kemudian karena dipuji kita menjadi sombong. Karena apa? Ingat, ya, pada potongan ayat ini, potongan ayat yang singkat tetapi ini memberikan makna mendalam bagi kita. Bahwasanya kita di dunia ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kesempurnaan. Ya, harta misalkan kita bro di juru, bro di pantong alayah di tengah imah, hakikatnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan, kegantengan itu hanya sementara. Jabatan, ya, entah esok atau lusa pasti kemudian akan dipergilirkan. Maka ketika ada seseorang memuji kepada kita, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Karena apa? Qusida bihi as-sana'u 'alallahi bimadmuniha. Kata Imam Al-Mufassir, Imam Jalaluddin Al-Mahali mengatakan, qusida biha dimaksudkan dengan jumlah khobariyah ini, dengan informasi ini adalah apa? As-sana'u, sanjungan, pujian Allahi kepada Allah, bimadmuniha, dengan segala kandungannya. Segala puji adalah milik Allah. Ala annahu ta'ala, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala malikuli jami'il hamdi, pemilik, ya, pemilik semua pujian minal khalqi, dari makhluknya, ya. Jadi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesarannya, memuji kemahasempurnaannya, memuji, ya, kemahakuasaannya, ya.
hanya Allah lah yang kemudian berhak dipuji. Dan ketika kita ada yang memuji pun serahkan segalanya kepada Allah. Au mustahikun li ayyahmaduhu, atau menjadi zat yang paling berhak, yang berhak li ayyahmaduhu, kita semua memujinya. Ini makna alhamdulillah. Nah, menurut ulama yang lain, jumlatun khobariyatun, meskipun ini bentuknya adalah jumlatun khobariyatun khotton, ya, secara tulisan adalah berbentuk kalimatnya adalah khobariyah, informasi, namun ya secara makna ini adalah khobari jumlatun insya'iyah. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerahkan segala pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah dari Allah, ya, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wallahu, lafal Allah, alamun alal ma'budi bihaqqin. Allah itu adalah nama, ya, alal ma'budi bihaqqin, untuk zat yang disembah dengan sebenarnya. Di Allah itu nama, ya. Sebagian mengatakan Allah itu ya adalah ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Meskipun kita mengenal nama-nama Allah yang lain, al-asmaul husna, gitu ya. Namun ismul a'zam, nama Allah yang paling agung itu adalah apa? Allah, alamun alal ma'budi bihaqqin. Nah, kita mengenal, sering mendengar ada Allah, ada ilah. La ilaha illallah, ya. Kalau ilah itu ma'bud juga, sesuatu yang disembah. Namun umum, bisa jadi yang disembahnya adalah batil, ya, salah, ataupun hak, itu ilah. Nah, makanya dalam lafaz tahlil itu la ilaha illallah, tiada ilah yang layak disembah, ya, illallah, kecuali Allah. Jadi Allah itu alamun alal ma'budi bihaqqin, nama untuk zat yang disembah, bihaqqin, ya, benar gitu. Nah, iwan fillah rahimakumullah, itu alhamdulillah. Berikutnya, Rabbil alamin. Allah juga disifati sebagai Rabbil alamin. Rob semesta alam. Biasanya kita terjemahkan seperti itu. Ya. Ay maliku jami, ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Maknanya adalah bahwa Allah itu adalah malik, maliki jami'il khalqi, pemilik semua makhluk, ya, semua ciptaan, minal insi berupa manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikah, malaikat, wad dawab, ya, binatang, wa ghairihim, dan selainnya. Meskipun Rabbi ini sebetulnya Rabbi ini berasal dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu mengurus, ya, memberikan kemaslahatan, mengatur, itu Rabb. Namun yang diambil oleh Al-Mufassir dalam tafsir Al-Jalalain ini adalah maliki jami'il khalqi, pemilik semua ciptaan, baik berupa manusia. Kita ini sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan kembali, ya. Wal jin, jin juga milik Allah, ya. Wal malaikah, para malaikat, wad dawab, binatang, wa ghairihim, dan sebagainya, ya. Rabbil alamin. Nah, kemudian wa kullun minha, masing-masing darinya yutlaqu alaihi alamun, ya. Ada alamnya. Yuqalu alamul insi, ya. Disebut ada alam manusia, wa alamul jin, ada alam jin, ila ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ya. Jadi alamin itu adalah jamak dari alam. Jadi ada alam manusia, alam jin, ya, dan alam-alam yang lain. Nah, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wa ghalaba fi jamihi bil ya'i wan nun ulul ilmi ala ghairihim. Nah, alam-alam ini dijamakkan dengan menggunakan ya dan nun. Jadi alamin, semesta alam, biasa kita menerjemahkannya, ya. Bil ya'i wan nun ala ghairihim. Nah, ini juga yang penting, wa huwa, alam itu minal alamah. Asal katanya adalah alamah. Makanya kita sering bertanya, di mana alamatmu? Gitu ya. Kan dari sini nih, serapan sebetulnya. Ya.
dalam bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab. Makanya jangan fobi terhadap apa yang berbau-bau Arab itu, karena faktanya memang seperti itu secara historis, ya. Secara linguistik pun banyak sekali serapan-serapan di dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Di antaranya al-alamah, alamat. Alamatnya di mana, Kang? Oh, alamat saya di Pamengpeuk, Garut. Nah, ini kan alamat yang bisa menunjukkan, yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang ditujukan, itu alamat itu. Nah, alamin juga berasal dari sana, ya, berasal dari kata al-alamah. Wa huwa minal alamat. Asal katanya adalah al-alamah. Li'annahu alamatun ala mujidihi. Karena keberadaan alam-alam ini, keberadaan ciptaannya ini alamatun ala mujidihi. Menjadi tanda, menjadi bukti, menjadi pengantar, ya, yang bisa mengantarkan seseorang yang merenunginya, mentadaburinya, ala mujidihi, kepada yang menciptakannya. Nah, makanya disebut alam, ya, semesta alam. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa bertafakur, ya, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah dari tafakur ini akan mengantarkan kita, ya, akan semakin menebalkan keyakinan kita siapa pencipta ini semua, ya. Virus corona sekarang kan sedang begitu dahsyat penyebarannya. Semua orang harus waspada. Namun kita pun harus yakin bahwa virus corona itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak terlihat, diperbesar 1000 kali pun konon katanya masih belum terlihat. Nah, namun virus corona kalau kita tafakuri harusnya mengantarkan kita alamatun ala mujidihi, mengantarkan kita kepada siapa yang menciptakannya. Ala mujidihi, gitu ya, kepada yang menciptakannya, kepada yang mengadakannya. Nah, ini mengapa disebut al-alamin, alam. Iwan fillah rahimakumullah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya ar-rahmanir rahim, aizir rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Ar-rahmanir rahim, Allah pun disifati dengan ar-rahman ar-rahim. Maksudnya aizir rahmah, yang memiliki kasih sayang, rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu wahia iradatul khairi li ahlihi, ya, kehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada ahlinya, kepada yang dikehendakinya. Ini rahmat. Nah, ar-rahman ar-rahim, ulama kemudian membedakan ar-rahman ar-rahim. Kalau rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang diberikan kepada siapapun yang ia kehendaki sesuai dengan bagiannya. Tidak hanya kepada orang yang beriman. Orang yang ingkar sekalipun, binatang ternak sekalipun diberikan kasih sayang oleh Allah. Ini ar-rahman. Nah, adapun ar-rahim, ar-rahim ini adalah kasih sayang Allah yang Allah hanya berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, contoh yang sering saya sampaikan terkait dengan Rahman, Rahim, kasih sayang ini adalah seumpama kalau ibu memiliki putra. Putranya ini masih kecil, masih balita, pagi-pagi sudah merengek, minta dibelikan es krim. Nah, ibu yang menaruh kasih sayang kepada anaknya tentunya tidak sekonyong-konyong karena anaknya merengek minta dibelikan es krim, kemudian tiba-tiba dibelikan. Lanjut kemudian dimakan oleh anaknya. Selang beberapa jam kemudian anaknya sakit perut. Ini tidak menunjukkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Ibu yang memiliki kasih sayang itu adalah ketika misalkan seperti tadi anaknya merengek di pagi hari, minta dibelikan es krim, meskipun merengek, namun ibu punya kasih sayang, ya. Meskipun merengek, meronta-ronta, tidak dibelikan es krim karena apa? Sayang, ya, kepada anaknya. Kalau setelah mengkonsumsi es krim tersebut, anaknya menjadi sakit perut. Nah, demikian pula Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentu lebih dari itu, ya. Karena Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha berkuasa. Bisa jadi kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala minta sesuatu. Namun kadang manusia itu, ya, tidak menaruh husnudzon kepada Allah, ya. Berprasangka buruk kepada Allah. Kok kenapa sudah bermunajat berkali-kali siang dan malam, malamnya dipakai qiyamul lail, siangnya saum, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, namun kok kenapa tidak dikabulkan? Nah, kita harus ingat
kepada Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang kepada kita. Kalau kita dikasih oleh Allah misalkan uang 1 triliun, kita justru akan menjadi orang yang akhirnya jarang ke masjid. Akhirnya kita menjadi sombong. Akhirnya kita tidak bisa tidur karena bingung, ya, karena takut uang 1 triliun ini ada yang mengambil. Kita belum siap untuk punya uang 1 triliun. Makanya jangan heran kalau ibu minta atau seseorang meminta dikasih uang 1 triliun, kok kenapa tidak dikasih-kasih? Ya, boleh jadi itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, namun Ar-Rahim ini ya, Ar-Rahim kasih sayang Allah, iradatul khair ya, lil mu'minina khos. Jadi kehendak Allah, kebaikan Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang mukmin saja kelak di akhirat. Ini Ar-Rahim. Iwan fillah rahimakumullah, berikutnya Maliki Yaumiddin. Nah, penting di sini di garis bawahi Ibu, Bapak rahimakumullah, ya, bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar bacaan tetapi juga tulisan yang terjaga sampai hari kiamat. Kita ada beberapa cetakan Al-Qur'an Maliki Yaumiddin ini yang di antara mim dan lamnya ini ada alif, ya. Maliki Yaumiddin. Nah, padahal sebetulnya secara Rosam Usmani, Maliki Yaumiddin ini tidak ada alifnya. Maliki Yaumiddin. Seperti ini. Maliki Yaumiddin. Tidak ada alifnya. Ya. Maliki Yaumiddin ini tidak ada alifnya. Nah, ada 2 qiraah setidaknya untuk Maliki Yaumiddin ini. Yang pertama, Maliki Yaumiddin dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Ya, pakai fathah berdiri. Nah, yang lain, qiraah yang lain tidak dibaca panjang, pendek. Maliki Yaumiddin. Dua-duanya adalah qiraah yang mutawatir. Nah, Maliki Yaumiddin ay al-jaza. Jadi maksud din di sini adalah al-jaza, balasan. Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin adalah yang menguasai hari al-jaza, hari pembalasan. Kalau dibaca panjang, Maliki Yaumiddin artinya yang memiliki hari pembalasan. Ya, al-jaza. Wa huwa yaumul qiyamah, maksudnya adalah hari kiamat. Wa khussa bidzikri li annahu la malika dhahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Nah, disebut ya, dikhususkan Yaumiddin ini disebut ya, al-jaza atau yaumil qiyamah ini disebut li annahu la malika dhahiran fihi li ahadin illa lillah, karena pada hakikatnya kelak itu pada hari kiamat, pada hari pembalasan, ya, tidak ada penguasa, ya, tidak ada raja, ya, li ahadin bagi seseorang illa lillahi, kecuali Allah Ta'ala. Meskipun di dunianya saat ini dia punya jabatan tinggi, meskipun di dunianya saat ini dia seorang raja, bahkan raja ning raja, maharaja, gitu ya. Meskipun di dunianya saat ini adalah seorang presiden, gitu ya. Tapi kelak Yaumiddin, pada hari pembalasan, pada hari kiamat itu semua tidak berlaku, ya. Karena raja pada hari itu adalah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala. Bidalilin, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan al-yaum pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, pada hari pembalasan, lillahi, milik Allah. Nah, itu kalau dibaca Maliki. Ya. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian waman qara'a Maliki ini panjang. Dan yang membaca waman qara'a Maliki panjang kan? Pama'nahu malikil amri kulli fi yaumil qiyamah. Nah, maka maknanya adalah malikil amri, pemilik semua urusan, semuanya pada hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Maliki dibaca panjang. Au huwa mausufun bidzatihi daiman ka ghafiriz dzambi. Nah, kalau Maliki maka ini jadi sifat ya, Maliki Yaumiddin, seperti ka ghafiriz dzambi ya, zat yang mengampuni dosa-dosa. Fasohawukuhu sifatan lima'rifatin. Jadi kalau Malik ini boleh menjadi sifat, ini pembahasan
i'rab sebetulnya. Sifatan lima rifatin. Jadi menjadi sifat karena kalau maliki kemudian diidopatkan kepada yaumiddin, ini menjadi makrifat yang boleh, yang sah secara nahwu untuk mensifati lafaz Allah. Nah, ringkasnya, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita mentadaburi maliki yaumiddin, ya, dengan mengambil qiraah yang manapun, baik yang dipendekkan atau yang dipanjangkan, maka kita mentadaburinya bahwa kelak, ya, pada hari kiamat itu adalah hari di mana semuanya menjadi tidak berguna. Apa yang kita miliki di dunia ini, meskipun dia seorang raja, meskipun dia memiliki segala-galanya di dunia ini, ya, maka pada hari itu tidak berguna. Karena apa? Maliki yaumiddin. Raja pada hari itu adalah Allah. Maliki yaumiddin. Yang memiliki segala perkara pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mentadaburi maliki yaumiddin. Nah, sedikit ke atas, tadi lupa disampaikan, Rabbil Alamin dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita mentadaburi Rabbil Alamin, di sini ada tarhib. Tarhib itu semacam sesuatu yang harusnya membuat kita takut, ya, yang seharusnya membuat kita ini merasa benar-benar kecil. Karena apa? Rabbil Alamin, kita ini tidak bisa apa-apa. Kita ini tidak memiliki daya upaya karena di tarbiyah diatur hanya oleh Allah Rabb semesta alam. Gitu ya. Tidak bisa apa-apa. Ya, tidak memiliki apa-apa, ya. Tidak bisa melakukan kemaslahatan, gitu ya. Kemaslahatan itu semata-mata adalah Allah yang memberikan kita kemaslahatan. Itu tarhib. Kemudian pada ayat berikutnya Ar-Rahmani Ar-Rahim ini ada targhib. Targhib itu sesuatu yang membuat kita membuat kita terpesona, membuat kita merasa gembira. Karena apa? Ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Rabbil Alamin, bahwa Allah itu Rabb semesta alam. Nah, di ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Ya, yang jangankan kita sebagai manusia, hewan pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang yang beriman, orang yang ingkar sekalipun diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di balik dua ayat ini ada tarhib dan juga ada targhib. Berikutnya, tadi udah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan. Maksudnya adalah, menurut tafsir Al-Jalalain ini, nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Nakhussuka, kami hanya mengkhususkan kepadamu, bil ibadati dalam melakukan penghambaan, min tauhidin berupa tauhid wa ghairihi dan sebagainya. Nah, iwan fillah rahimakumullah, di sini apa yang jadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mentadaburi ayat ini, iyyaka na'budu. Jadi ayat ini mendahulukan objeknya. Tidak mengatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tetapi objeknya terlebih dahulu didahulukan iyyaka. Makanya diterjemahkan hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Makanya dalam tafsir ini dikatakan nakhussuka bil ibadah. Kami mengkhususkan kepadamu bil ibadah dalam penghambaan. Jadi seolah-olah ingin mengatakan la na'budu illa iyyaka, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Gitu ya. Nah, ini aspek gaya bahasa, ya, aspek balaghah dalam Al-Qur'an. Ketika objeknya didahulukan berarti ada tahsis, pengkhususan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, bentuk ibadah itu apa saja? Min tauhidin, tentu yang paling utama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairihi, dan yang lainnya, baik ibadah yang sifatnya vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang horizontal, baik yang ada hubungannya dengan ibadah mahdoh atau yang ghair mahdoh. Ya, ketika kita melakukan transaksi ekonomi, kemudian senantiasa dibingkai transaksi itu dengan pedoman-pedoman Allah, ya, menjauhi riba, ya, tidak melakukan gharar, ya, tidak menipu, tidak ihtikar, ya. Sekarang kan lagi bagi sebagian orang yang oportunis, ya,
di masa seperti sekarang, kalau mau ihtikar itu menimbun sesuatu, masker misalkan ditimbun, kemudian dia jual lagi dengan harga selangit. Ini ihtikar. Artinya, ya, dalam hal ini, dalam hal perekonomian, ketika dia tidak ingat kepada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh jadi dia melakukan keculasan dalam berekonomi. Ya, nah, dia rasa bahwa itu bukan terkategori ibadah, padahal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa bahwa ketika dia melakukan keculasan seperti itu tidak dipantau, tidak ada yang mengetahui, padahal yang kita sembah itu siapa? Yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa natlubu al-ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Kemudian dalam ayat ini pun, selain kita mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, juga wanatlubu al-ma'unah, kita meminta pertolongan. Alal ibadah, meminta pertolongan supaya dimudahkan, supaya ditetapkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, dan meminta pertolongan dalam hal apapun, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah, ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iwan fillah rahimakumullah. Berikutnya, yang perlu kita tadaburi juga dalam ayat ini, selain tadi dari aspek mendahulukan objeknya, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, juga yang berikutnya adalah, bisa jadi ada pertanyaan, kenapa di sini menggunakan na'budu, enggak a'budu? Kalau na'budu kan kami menyembah. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Kenapa tidak iyyaka a'budu, aku atau saya hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan, tetapi menggunakan jamak kami. Nah, ini pun menjadi bahan untuk kita tadaburi bersama, bahwa ternyata kita ini tidak memiliki kekuatan. Kita ini lemah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita ini ingin senantiasa bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bersama-sama dengan orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya na'budu, nasta'inu, pakai na ya, tidak memakai a. Kalau a itu ya a'budu misalkan, atau asta'inu, ini saya ya. Hanya kepadamu saya beribadah, hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Nah, ini bahan untuk kita tadaburi bersama. Berikutnya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan na'budu? Berikutnya nasta'in. Enggak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, dibalik. Nah, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuat redaksi seperti ini, melainkan ada sesuatu pelajaran yang patut kita renungi. Nah, tentu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi takdimu hakillah, ya, mendahulukan hak Allah terlebih dahulu untuk disembah. Baru setelah itu kemudian kita memohon pertolongan kepadanya. Ya, karena akan menjadi lucu kalau seseorang kemudian meminta dulu baru mengabdi. Ya, di tempat kerja pun seperti itu. Kita nuntut dulu diberikan gaji, sementara kerjaannya belum terlihat. Ini kan jadi lucu. Jadi bahan tertawaan orang lain gitu ya. Nah, apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu, beribadah dulu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan berikutnya meminta pertolongan kepadanya. Iwan fillah rahimakumullah, berikutnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ay arsyidna ilaihi. Ya, menurut mufasir, arsyidna, tunjukilah kami ilaihi, kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Nah, ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim ini, tentu bisa jadi ada pertanyaan, kenapa masih minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Apakah selama ini kita berada di dalam jalan yang bengkok, jalan yang tidak lurus? Sehingga kenapa harus berkali-kali di dalam sholat membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, seolah-olah kan, oh ternyata kita ini belum berada di dalam jalan yang lurus. Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sabitna, tetapkanlah. Ya,
tetapkanlah kami berada di dalam jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Wa yubdalu minhu. Nah, ini siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Nikmatnya apa yang paling utama adalah bil hidayah, dengan petunjuk. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa? Alladzina an'amta alaihim. Di tafsir yang lain dikatakan bahwa minan nabiyina wasiddiqina wassalihin, para nabi, para siddiqin, para salihin gitu ya. Nah, ini siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian wa yubdalu minal ladzina bisilatihi. Nah, kemudian ya ini badal dari minal ladzina, dari lafaz alladzina bisilatihi dengan silahnya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan ya orang-orang yang dimurkai alaihim, atas mereka. Isinya adalah wahum al-yahudu, orang-orang Yahudi. Jadi bukan jalan orang-orang Yahudi. Waladolin, dan bukan pula orang-orang yang sesat, yakni wahum an-nasoro, orang-orang Nasrani. Nah, wanuktatul badali ifadatun annal muhtadina laisu yahudan wala nasoro. Ya, adanya ghairil maghdubi alaihim waladolin ini memberikan faidah kepada kita bahwa orang yang diberi petunjuk itu bukan orang-orang Yahudi dan juga bukan orang-orang Nasrani. Nah, Iwan Fila rahimakumullah, hal lain yang patut kita tadaburi juga dari ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina an'amta alaihim, ya, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, maka dinisbatkan kepada Allah. An'amta, engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Allah yang menganugerahkan nikmat kepada mereka. Tetapi giliran Allah mengatakan orang yang dimurkai, orang yang sesat, tidak lagi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan ghairi ghadabta alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Bukan jalan orang yang adlal ta'alaihim, orang yang engkau sesatkan. Tetapi cukup Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Nah, tentu kita sudah memahami dimurkai oleh siapa? Ya dimurkai oleh Allah, gitu ya. Nah, di ayat ini an'amta alaihim, diberi nikmat oleh siapa? Oleh Allah. Namun kalau dalam ayat ini dinisbatkan jelas bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Ada adab, ya. Kalau sesuatu yang baik itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sesuatu yang tidak disukai jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada hakikatnya yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Nah, Iwan Gila rahimakumullah, inilah sekilas kandungan surah Al-Fatihah 7 ayat jika kita menelaahnya lewat tafsir Al-Jalalain dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sebagai pengantar pada kesempatan sore hari ini. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan, ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Ya, terima kasih Ustadz Furqan atas penyampaian materi kajian hari ini. Ya, untuk materinya Masya Allah sudah banyak menjelaskan pada kita. Mungkin tidak berpanjang lebar. Masih ada sisa waktu sekitar 21 menit lagi menuju 5:30. Jika ada rekan-rekan dari para pengunjung atau yang hadir dalam Majlis Halqah Islam online ini, jika ada yang ingin bertanya silahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau ingin menanggapi juga dipersilahkan, boleh melalui kolom chat di fasilitas Zoom-nya masing-masing, atau juga boleh langsung menyampaikannya di voice atau menyuarakan langsung sehingga semuanya bisa mendengarkan.
Mangga jika ada rekan-rekan yang ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari pembahasannya, bisa langsung dihidupkan juga unmute-nya untuk diklik supaya tidak terlalu ini. Tadi sudah banyak pembahasannya untuk membahas tafsir surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama. Maksudnya pertama tadi juga sudah dijelaskan sebagai pembuka, bukan berarti pertama turun, tapi jadi pembuka ya, Ustaz ya. Terus juga disebut juga sebagai umul kitab ya, dan juga sebutan-sebutan yang lainnya, bahkan ada yang menyampaikan hingga 20 nama dari surat ini gitu. Nah, silakan bagi rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya boleh. Ya, Ustaz Furqan gimana ini? Sepertinya masih ini butuh tambahan lagi atau gimana? Oh ini. Ya. Ini ada Ustaz, ada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah ada asbabun nuzul dari surat Al-Fatihah? Ya, ini ada pertanyaan dari akun Mancung. Pertanyaannya, apakah ada asbabun nuzul dari surat Al-Fatihah itu sendiri? Nah, ini juga penting Ustaz ya untuk dipahami dari surat Al-Fatihah supaya kita tahu juga latar belakang turunnya bagaimana, atau mungkin ada di latar belakangnya dari peristiwa atau kejadian tertentu, atau bagaimana biasanya surat itu seperti itu kan Ustaz ya. Supaya kita juga bisa menarik kesimpulan dari sebab kenapa adanya surat-surat di dalam Al-Quran. Pertanyaan bagus. Mungkin dari rekan-rekan yang lain juga boleh untuk menyampaikan pertanyaannya yang lain. Nanti bisa kita teruskan ke Ustadz Furqan selaku pemateri dari pembahasan kajian kali ini. Mumpung masih ada waktu, mungkin kita akan bahas selanjutnya. Ada selain pertanyaan yang tadi, mungkin dari para rekan-rekan sekalian, sebab ini surat yang paling banyak kita bacakan di setiap waktu kita, khususnya di setiap ibadah sholat kita. Jadi tentunya kepahaman kita terkait dengan sholat ini haruslah pemahaman yang benar-benar matang supaya lebih khusyuk lagi dari setiap ibadah kita, khususnya ibadah yang diwajibkan untuk membaca surat ini. Nah, Ustadz Furqan ada pertanyaan lagi dari Ustadz Dodi Yusdinar. Ustadz, mengenai imam yang menjaharkan atau tidak bacaan bismillah, apakah terkait dengan menganggap bismillah ayat pertama atau bukan? Ya karena memang itu juga masuk ke dalam pembahasan yang kita ketahui banyak perbedaan ya. Tentu ini juga patut terus kita dapatkan pencerahannya dari Ustadz Furqan untuk sore hari ini. Terus ada pertanyaan yang ketiga ini dari Henny titik dari akun Henny titik gitu. Pertanyaannya, Ustadz mau tanya, kalau kirim doa buat orang tua itu kirim surat Al-Fatihah, apakah itu sudah benar ataukah bagaimana tanggapannya dari Ustadz Furqan? Ya, terima kasih nih yang sudah bertanya. Mungkin sambil menunggu kesempatan dari pembicara untuk menjawab, boleh yang hendak menyampaikan kembali atau tanggapannya juga dipersilahkan. Ustadz Furqan, apakah bisa bersambung? Ya. Ya, Ustadz, itu ada 3 pertanyaan, Ustadz. Ya, di enggak chatnya nggak kelihatan ya. Khawatir waktunya nggak Ya, cukup untuk jawab semua. Yang pertama terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Nah, sejauh ini saya belum menemukan apa asbabun nuzul surah Al-Fatihah ya.
padahal sebetulnya kalau di kitab tafsir Al-Jalalain ini ada yang disebut kitab ini nih di bawah nih saya temukan Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul ya. Di kitab yang menukil terkait dengan asbabun nuzul ayat-ayat atau surat-surat. Namun untuk surah Al-Fatihah sejauh ini ya walau alam dengan segala keterbatasan saya ini saya belum menemukan baik di tafsir Al-Jalalain itu sendiri terus kemudian di tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili ataupun di tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Nah, barangkali nanti bisa ditambahkan sama rekan-rekan sekalian yang mungkin pernah menemukan asbabun nuzul seperti apa. Karena biasanya kalau asbabun nuzul itu bisa jadi juga tidak per surat, bisa jadi juga per ayat gitu ya. Namun yang pernah saya temukan itu ada hadis-hadis terkait dengan keutamaan fadilah ya, fadilah dari surah Al-Fatihah ini. Di antaranya adalah apa yang nukil dari hadis sahih terkait dengan surah Al-Fatihah ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil mislu ummil Quran. Tidaklah Allah, kata Rasulullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan baik itu di dalam Taurat ataupun di dalam Injil yang semisal dengan Ummul Quran, yang semisal dengan Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan ya, keunggulan surah Al-Fatihah. Wahia as-sab'u al-masani, dia adalah as-sab'u al-masani ya, sebagaimana penamaan tadi, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang dalam membacanya ketika sholat. Nah, kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sa'id Al-Ma'ali, beliau bersabda, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Quran. Kata Rasulullah, sudikah aku ajarkan kepadamu terkait dengan satu surat yang paling agung ya, surat paling agung di dalam Al-Qur'an. Nah, kata Rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jadi surah Al-Fatihah itu hadis-hadis yang berbicara terkait dengan fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah. Karena biasanya tiap surah itu punya apa diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaannya. Nah itu terkait dengan asbabun nuzul. Sejauh ini dengan segala keterbatasan saya ini belum menemukan. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya mengenai imam yang menjaharkan atau tidak bacaan basmalah, apakah terkait dengan menganggap bismillah ayat pertama atau bukan? Betul sekali. Jadi ini derivasi sebetulnya ya. Derivasi dari basmalah ini apakah ayat yang pertama ataukah bukan dari surah Al-Fatihah? Ya sebagaimana tadi disebutkan terkait dengan basmalah ini. Kalau Malikiyah dan Hanafiyah menganggapnya bahwa basmalah ini bukan bagian dari Fatihah. Gitu ya. Nah, bukan bagian dari Fatihah. Maka ketika sholat dizaharkan, sholat maghrib, isya, subuh, nah maka untuk Malikiyah dan Hanafiyah berarti tidak menjaharkan basmalahnya. Nah, adapun kalau Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa al-basmalah itu ayatun minal Fatihah, bahwa basmalah itu adalah satu ayat dari Fatihah, maka kalau mengambil pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yajibu qira'atuha fi shalah, wajib membacanya ketika sholat. Artinya dibaca baik ketika jahar ataupun ketika sir. Ya. Nah, wajib dibaca. Illa annal hanabilata qalu kal hanafiyah yaqra'u biha sirran. Nah, kecuali kalau mazhab Hambali meskipun menganggap bahwa basmalah itu bagian ya ayat dari Al-Fatihah, yaqra'u biha sirran, membacanya secara sir. Ya, membaca ya dibaca ketika jahar ya surah basmalah ini namun dibacanya sir. Namun kalau Syafi'iyah, mazhab Syafi'i ketika jahar pun dibacanya jahar, dikeraskan ya. Ketika sir ya disirkan. Itu terkait dengan baca basmalah ya, baca basmalah ketika sholat. Jadi derivasi atau turunan dari pembahasan tadi, apakah bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Gitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan kirim surah Al-Fatihah sudah benar atau sudah benar gitu ya. Nah, ini sebetulnya juga
pembahasan terkait dengan mukhtalafi sesuatu yang ada ikhtilaf di kalangan umat terkait dengan kirim surah Al-Fatihah, ya. Apakah sampai atau tidak gitu ya. Tawassul itu kan bahasa biasanya disebutnya tawassul. Apakah sampai atau tidak gitu ya. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Nah, ada yang mengatakan memang sampai ya menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua. Ada juga yang mengatakan tidak sampai gitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idama tabenu adam in koto amalu ilamin salasi. Jadi membatasi bahwa yang sampai pahala kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang tua itu hanya dibatasi oleh 3, ya. Sodakotin jariyatin, sodako jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholihin yadulahu, anak soleh. Nah, kalau selain itu tidak sampai. Nah, menyandarkan kepada hadis ini, ya, maka mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah atau menghadiahkan apapun tidak sampai. Namun ada yang mengatakan tawassul ini ya termasuk di dalamnya adalah membaca surah Al-Fatihah itu sampai pahalanya kepada orang tua atau kepada siapapun yang kita ingin menghadiahkan apa yang dibaca. Wallahu a'lam, itu pembahasannya terlalu lebar, nanti ada temanya tersendiri gitu ya. Tapi sementara itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan peta mungkin ya, terkait dengan bagaimana ikhtilaf ini terjadi di tengah-tengah para ulama berkenaan dengan kirim surah Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, siapakah orang-orang yang telah engkau beri nikmat dalam surah Al-Fatihah ini ya. Nah, terkait dengan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini sebagaimana tadi dikatakan ya, ulama mengatakan bahwa minas siddiqin was syuhada was sholihin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin ya. Nah, namun ada juga yang berpendapat lebih umum dari itu, yakni siapa orang-orang yang beriman, yaitu alladzina an'amta alaihim ya. Dan pun kalau merujuk kepada tafsir Al-Jalalain ini bil hidayah, diberikan nikmat oleh Allah itu nikmatnya apa? Hidayah. Berarti siapapun yang mendapatkan hidayah ya, beriman kepada Allah, maka tercakup ya kepada alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka bil hidayah, dengan hidayah. Gitu. Jadi jawabannya itu ya, terkait dengan orang-orang yang telah engkau beri nikmat dalam surah Al-Fatihah. Faedah surah Al-Fatihah sebagai bacaan yang sering dibacakan dalam pengobatan. Nah, ini tadi ya, bahwa salah satu nama dari surah Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah gitu ya. Jadi surah Al-Fatihah juga menjadi bagian dari ruqyah. Apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kalau tidak salah itu digigit ular ya, digigit sesuatu yang berbisa, kemudian dibacakan kepadanya Al-Fatihah. Para sahabat kemudian setelah itu kemudian sembuh. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, boleh nggak seperti ini? Nah, sampailah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Rasulullah ditegaskan bahwa memang ya Al-Fatihah itu adalah bagian dari Ar-Ruqyah ya. Jadi ayat yang bisa digunakan untuk pengobatan ruqyah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya komentari terkait dengan pertanyaan ataupun tanggapan dari jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih Syukron atas jawabannya Ustadz, dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah ikut berkontribusi dalam aktivitas kajian online kali ini. Mungkin karena masih ada waktu, silahkan bagi rekan-rekan yang hendak menyampaikan lagi tanggapannya, pertanyaannya, atau hal apapun yang memang masih kurang difahami. Mumpung kesempatan kita bertemu masih ada, insya Allah masih ada kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk kajian hari ini. Mangga jika ada rekan-rekan yang hendak bertanya, jika melihat waktu masih ada sekitar 6 menit lagi,
Ya. Masih ada. Kalau misalnya mungkin dirasa sudah cukup atau bagaimana, saya kembalikan ke Ustadz Furqon dulu untuk menyampaikan materi penutup terkait dengan kajian ini. Mungkin Ustadz, bagaimana ada hal yang penting untuk disampaikan sebagai pesan dari pembahasan hari ini? Ya, baik. Masih ada 5 menit lagi, Ustadz. Ya. Ya. Atau boleh lebih juga, beberapa lah, nggak apa-apa. Menemani ini yang saum untuk berbuka mungkin. Ustadz, Ya. ada pertanyaan, Ustadz. Oh iya tuh, Ustadz. Ada yang hendak bertanya langsung. Boleh? Ya. Ya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi Silakan. yang Ustadz, tentang basmalah, ada yang mengatakan termasuk bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang enggak gitu. Yang lebih kuat tuh yang mana, Ustadz? Ya. Syukron. Syukron ya. Ya, terkait dengan basmalah tadi sudah banyak dibahas ya. Apakah bagian dari ayat salah satu ayat dari Al-Fatihah atau tidak? Mungkin ini baru bergabung ya, Kang Hendrik nih. Jadi tadi dikatakan Baru bergabung. kalau Hanafiyah ya ini mengatakan bahwa basmalah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah dan pun dari surah-surah yang lain. Jadi basmalah ini hanya ayat dari surah An-Naml. Nah, kalau Ibnu Mubarak mengatakan justru basmalah ini adalah satu ayat dari tiap-tiap surat, bukan hanya bagian dari surah Al-Fatihah, ayat apapun selain surah Al-Baqarah, maka ayat pertamanya adalah basmalah. Nah, adapun kalau Hanabilah, Syafi'iyah mengatakan bahwa basmalah ini adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, nanti juga berimplikasi kepada pembacaan jahar atau tidak, dibaca atau tidaknya ketika sholat ayat basmalah ini. Gitu ya. Tadi sudah banyak dibahas. Mungkin nanti rekamannya bisa disimak lagi ya. Nah, Iwan Bila rahimakumullah, mungkin ada beberapa menit yang bisa saya manfaatkan untuk menyampaikan ini salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berkenaan dengan keutamaan surah Al-Fatihah. Karena kalau kita bicara yang utama-utama itu biasanya kita lebih bisa termotivasi ya. Nah, yang pertama dan yang kedua sudah hadisnya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ini adalah berkenaan dengan keutamaan surah Al-Fatihah ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berupa hadis qudsi ya. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Jadi as-sholah, aku membagi as-sholah. As-sholah di sini maksudnya adalah Al-Fatihah. Kata Allah, dibagi menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Ini saking utamanya surah Al-Fatihah. Nah, panis puhali wanis puhali abdi ya, satu bagian setengahnya untukku dan setengahnya li abdi bagi hambaku. Wali abdi masa'ala dan bagi hambaku apa yang ia minta. Yaqulu al-abdu, ketika seorang hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah, Allah berfirman, hamidani abdi hambaku telah memujiku. Ya. Yaqulu al-abdu, kemudian ketika hamba berkata ar-Rahman ar-Rahim, yaqulu rabbi, Allah berfirman asna alayya abdi. Ya, hambaku telah menyanjungku. Yaqulul abdu, kemudian ketika seseorang berkata maliki yaumiddin, yaqulullah, Allah kemudian berfirman majjadani abdi, ya, hambaku telah mengagungkanku. Yaqulul abdu, ketika seseorang berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadhil ayat baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Ayat ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Yaqulul abdu, ketika seseorang berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman
Fahaula ili abdi wali abdi ma sa'ala. Maka merekalah ya fahaula ili abdi bagi hambaku wali abdi ma sa'ala dan bagi hambaku apa yang ia minta. Nah, ini adalah hadis berikutnya yang berbicara terkait dengan fadilah atau keutamaan baca Fatihah ya. Bahwa dalam Fatihah itu kata Allah ada dua bagian. Bagian ya, satu bagian bagiku dan bagian yang lainnya adalah bagi hambaku. Maksudnya tadi ada bagian-bagian ketika kita membaca ayat-ayat Fatihah ya, kita menyanjung Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, itu bagian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagian berikutnya ada bagian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Fali abdi masalah." Maka bagi hambaku apa yang ia minta. Nah, ini keutamaan surah Al-Fatihah yang mudah-mudahan kita semua bisa mentadaburinya, bisa menghayatinya, dan mudah-mudahan ketika kita membacanya, mobil khusus ketika sedang melaksanakan sholat, akan menambah kekhusyuan kita dalam pelaksanaan sholat ini. Mudah-mudahan itu yang bisa kita harapkan, dan mudah-mudahan kajian ini pun menjadi sarana bagi kita untuk bisa semakin dekat berinteraksi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Mungkin itu saja sebagai penutup karena waktu sudah menunjukkan lewat dari 5.30. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya kami serahkan kepada admin. Mangga Kang Afif. Ya, terima kasih jazakallah khair Ustadz atas materi yang disampaikan kepada kita semua. Insya Allah kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, jika memang waktunya tidak memungkinkan untuk mendengarkan, kita akan upayakan untuk men-share hasil rekaman dari kajian. Meskipun begitu nanti akan kita share di grup WA sebagai informasinya. Karena itu bagi yang belum gabung di grup WhatsApp-nya bisa untuk menghubungi admin atau menghubungi saya langsung. Mungkin nanti akan disertakan bagaimana cara bergabungnya. Di sana juga akan disampaikan terkait dengan publikasi dan juga waktu-waktu yang memang bisa diingatkan sebelum jika adanya kajian-kajian yang lain. Insya Allah dari kebaikan kajian ini juga bisa berpeluang untuk melahirkan kebaikan yang lain bagi rekan-rekan semuanya jika memanfaatkannya untuk mengundang yang lain sebelum adanya kajian ini dengan share, kemudian bagikan ke yang lain agar yang lain juga bisa mendapatkan kebaikan yang sama. Insya Allah di bulan yang barokah ini kita bisa manfaatkan kebaikannya dengan banyak-banyak memperdalam ilmu-ilmu Islam. Nah, oleh karena itu dari saya pribadi ya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika sekiranya ada banyak kesalahan dari penyampaian atau pengadaan dari kajian online ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga masih dalam tetap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit info karena kita ini termasuk ke dalam bagian dari yang peduli dengan kondisi sosial yang ada. Jika memang ada rekan-rekan yang hendak menyalurkan kebaikannya untuk bisa peduli terhadap rekan-rekan yang lain selama dalam kondisi yang sangat membutuhkan ini, bisa untuk menghubungi admin karena ini adalah kesempatan yang besar untuk bisa meraih kebaikan bersama. Oke, sekian saya Hafiz Saladin selaku moderator dari kajian. Tadi mohon maaf dan juga terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bergabung. Insya Allah ini bisa jadi kebaikan kita bersama ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kajian-kajian kita yang lain di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah di hari Rabu akan ada kajian seputar muamalah. Kemudian juga nanti di hari Sabtu juga sorenya ada kajian juga sama yang lebih menarik pula. Karena itu untuk mengetahui infonya bisa menghubungi admin supaya bisa disertakan nomor-nomor rekan-rekan di dalam grupnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Sekali lagi, kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.